Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulmikum bidzalika sama qala. Hendaknya engkau juga berpuasa 3 hari setiap bulannya, yang demikian itu pahalanya menyamai puasa sepanjang masa, dan sebaiknya dilaksanakan pada hari-hari putih, yakni pada ketika malam bulan purnama. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan puasa pada hari-hari tersebut, walaupun pada waktu beliau sedang bepergian jauh. Perbanyaklah puasa kapan saja, lebih-lebih lagi pada waktu-waktu istimewa seperti pada bulan-bulan suci dan hari-hari mulia, yakni setiap hari Isnain dan Khamis. Ketahuilah bahwa puasa adalah dasar riyadhah, yakni latihan jiwa, dan landasan mujahadah, yakni perjuangan rohani. Telah diuraikan bahwa puasa adalah separuh kesabaran. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samiil basir, al-alimil qadir, la ilaha illahu minhul mubtada wa ilaihil masir. Arsala ilaina abdahul mujtaba sayyidina Muhammadan al-bashirin nadhir was-sirajil munir. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumil masir. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah di malam hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu agama, yang mana kita berharap di setiap perkumpulan majlis semacam ini kita bisa mengambil manfaatnya insyaallah, sehingga keadaan kita sebelum memasuki majlis dan setelah memasuki majlis ada perbedaan, tidak sama seperti sebelumnya, begitu. Wal Imam Al-Haddad berbicara masalah daripada puasa, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa, karena ketahuilah di dalam surga ada satu pintu namanya Rayyan. Surga Rayyan. Dan tidak ada yang boleh memasuki surga Rayyan tersebut adalah melainkan orang yang memperbanyak puasa. Dari karenanya puasa sunnah itu terbagi 3. Ada puasa sunnah tahunan, ada puasa sunnah bulanan, ada puasa sunnah mingguan. Adapun yang sanawi, yang tiap tahun, yaitu seperti Muharram, seperti di sana lagi bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang terhormat, kemudian seperti sit ayyam min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kemudian 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu adalah yang disebut dengan tahunan. Ada lagi yang bulanan. Yang bulanan adalah sebagaimana yang disebutkan tadi yang dibaca, yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, tiap bulan 3 hari, tiap bulan 3 hari. Dan yang paling bagusnya adalah hari putih 13, 14, 15 bulan Hijriah. Dan itu tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la safaran wala hadaran. Tidak ketika beliau dalam keadaan musafir ataupun ataupun ketika beliau ada di kampung halaman, tidak pernah ditinggal sama beliau 3 hari. Nah, dalam 1 bulannya, siapa bisa mengamalkan tersebut dalam 1 tahun 11 bulan, karena Ramadannya 1 bulan, jangan Ramadannya 3 hari aja juga lah, jangan. Artinya semuanya tiap bulan. Nah, artinya bulan-bulan yang lain, masya Allah tiap hari, maka hitungannya sama dengan 1 tahun. Dan ini termasuk sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan oleh Nabi. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama adalah yaitu rakaat duha, dengan 2 rakaat salat duha jangan ditinggalkan, sunnah muakkad. Yang kedua adalah yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian yang ketiga adalah yaitu an utira qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Nah, ada sunat muakkad semuanya. Nah, itu bulanan. Adapun mingguan, ya Senin Kamis, itu namanya mingguan. Nah, dari karenanya tadi beliau mengatakan alaika bil iktsar minas shaumi mutlaqan, perbanyak puasa secara mutlak, la siyama fil auqatil fadilah, apalagi kalau kalian berada di waktu-waktu yang istimewa seperti Ashhurul Hurum, seperti Ashhurul Hurum, yaitu seperti bulan-bulan yang suci, atau di sana ayyamis syarifah, yaitu hari-hari mulia seperti Senin dan Kamis. Karena Senin dan Kamis ini adalah hari yang mana amal kita dilaporkan kepada Allah. Bahkan Rasul ditanya tentang hari Senin, kata beliau, dzaka yaumun wulidtu fi, itu hari yang mana aku dilahirkan. Nah,
Dari karenanya seminggu 2 kali amal kita dilaporkan kepada Allah. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya kepengen, kata Nabi Muhammad, ketika amal saya dilaporkan saya dalam keadaan berpuasa. Itu yang saya mau. Dari karenanya Senin Kamis itu jangan macam-macam. Kalau kita pengen amal kita diangkat, kita dalam keadaan berpuasa atau dalam keadaan baik dan lain sebagainya. Senin dan hari Kamis. Dan setiap Senin dan Kamis itu amal orang yang memutuskan tali silaturahim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ disebutkan lagi oleh Imam Al-Haddad bahwasanya puasa ini adalah merupakan yaitu dasar riyadhah atau latihan jiwa. Latihan jiwa, melatih. Wa asasul mujahadah, dan landasan perjuangan rohani. Itu luar biasa puasa. Sampai dikatakan anna sauma nisfus sabri. Nah, puasa itu separuh dari kesabaran. Sabar. Sampai kalau kita lagi puasa ada orang yang ingin mengajak kita bekalahi atau apa, ini shaim. Saya puasa. Saya puasa. Maksudnya saya puasa udah tahan. Jangan dijanji karena mbah buka nyari kita nak bahan tuh. Lain pulang kisahnya itu wa agama kita nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Agama kita separuh di sabar, separuh di syukur. Itu agama kita. Begitu. Ya Allah, puasa. Ya guru aja kan, tapi tahan ulun puasa. Ya gugup tadi. Gugup puasa. Gugup. Nah, kita ini sudah kada pemuasa ya. Maksud ulun tuh maksudnya itulah karena apa-apa. Ini kita nih dari seluruh syariat yang disyariatkan kepada kita, ada yang wajib, ada yang sunnah. Maksud dulu itu sebuting barang ada amalan yang menonjol dari diri kita. Sudah kada penyembahyang, maksud kada penyembahyang itu nang wajibnya aja, kayak itu nang tegawi. Nang sunnahnya ya Ramadan bilang betunjul, benar sehari itu betunjul, benar sedikit-sedikit melihat jam, rasa raum. Apa bedanya ajan juhur dan ajan maghrib ya sama, hai. Mulai arwah datua itu ajannya kan ada beda. Ibaratnya tuh bersedekah kada tapi jua seorang nang menerima sedekah, lain seorang nang bersedekah. Sebuting barang menonjol apa? Katuju membantui orang kah? Nah, itu nang kita harapkan kainannya membawa kita untuk dapat rahmat Allah. Murah senyum kah lawan orang, katuju benar membantui orang, ringan tangan jurang tuh, lain ringan tangan panampilingan, lain pulang. Katuju membantui orang tuh katuju benar hobinya jurang tuh membantui orang tuh, kenapa kah? Ada juga pulang orang kata katuju membantui orang tapi murah orangnya, sedekahnya luar biasa. Nah, sebuting barang menonjol maksudnya. Ada sebuting barang menonjol, mbah membaca Quran sudah kata tapi rajin. Quran jangan ada bisi. Kayak apa Quran kada bisi? HP bilang bisi, maka larang-larang bisi HP. Quran kada bisi kayak apa? Maka menguning malam ini kawan, nah kada paham juga. Kena silau benar ulun. Apa? Luar biasa, kenapa? Nah, malam habang nih kuning ulang kenapa kah? Pina lain tuh orang atuh nah. Kayak itu tah maksudnya ada sebuting sudah kada penyedekah, kada kada sebuting barang ahli tahajud barang. Ada apa aja tuh nah, ada apa aja ada bisi nang ibaratnya tuh apa jurang tuh adalah lain pada orang kayak itu nah. Allah, bismillah baca sedikit seorang baca malam ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin. قال الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه Muslim. Artinya setiap amal kebaikan manusia dilipat gandakan 10 sampai 700 kali kecuali puasa. Setiap amal kita dilipat gandakan 10 kali sampai 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Banyak lagi amal, masyaallah. Makanya umat Nabi Muhammad ini sahabat kada masuk surga juga, malaikat je bingung.
Apa ikam ni sawat kada masuk, nyaman benar sudah. Amal ibadah amal ibadah kita nih dilipat gandakan. Ya tadi malaikat bingung kayak apa, ada kamu mikir kan aku jadi malaikat sawat ikam ni masuk neraka juga kayak apa kisahnya, cemana ikam ini sawat kada masuk surga juga. Ya Allah, ini nalih hati, kullu amal ibni adam yudha'af lahul hasanah bi asyri amsalihha, sampai 1 kali 10 sampai kali 700, sampai pulang wallahu yudha'ifu liman yasha. La ilaha illallah illa siyam, kecuali puasa. Ayo baca. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang menentukan pahalanya. Ditinggalkannya olehnya syahwat makanan dan minuman semata-mata hanya untukku. Nah, kita kada makan, kada minum, bukan berarti kada bisi. Banyak di kulkas makanan, di kompor ada, bakas sahur ada, tapi kada boleh. Kenapa jadi kada boleh? Karena Allah min ajli itu nang larang tuh, min ajli jar Allah Ta'ala, karena akunya tuh. Kita ni datang ke majelis ini karena apa gerang? Munnya karena Allah itu nang larang. Amun karena nang lain, karena supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, nah itu kalas. Nah, ada nilainya orang itu. Sama seperti jar Sayyidina Ali, orang yang hidup namun yang dia pikirkan apa yang masuk ke dalam perutnya, maksudnya yang dia pikirkan makanan aja, maka orang itu nilainya seperti apa yang keluar darinya, yaitu kotoran. Itu pang nilainya. Nah, maka dari karenanya yang membuat seseorang itu mulia adalah niat dan tujuannya. Nah, niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Nah, karena niat tidak ada batasannya. Ayo. Bagi orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Naam, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ayo, yang pertama. Kebahagiaan ketika berbuka puasa. Oh, bahagia benar ketika buka tuh. Maka kebahagiaan berbuka itu tergantung seberapa lapar dan hausnya kita. Makin haus, makin himung. Maka harap tentang hari puasa tuh ya Allah, melihat banyu AC aja kan rasa nyaman. Banyu AC titikan tuh nah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi mun sudah berbuka, masya Allah, apa ada lagi? Ada lagi dah, sudah terasai banyu, apa ada lagi? Ada lagi. Ya Allah, harap tenang nih, bujur aja. Makanya jangan tergoda sampai kita di puncaknya. Itu yang pertama. Farhatun yang kedua. Yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirah. Kenapa jadi bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya? Karena inda ru'yatis thawab, ketika melihat pahala. Ketika melihat pahala, guru himung, gonol pahalanya, pahala orang puasa. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur berdapat Ramadan insyaallah. Tapi mun hendak puasa kada mahadang Ramadan, Senin ini hendak puasa. Senin ini anak puasa, coba dulu setengah hari pacah. Cobaan ini tadi. Minta amalannya Bang Guru aja supaya kuat puasa. Ada amalannya, ada amalannya, cuma nang nyata tekad kuat dulu. Itu nang iyanya, mun tekad kuat biar nang di padang orang pecah puasa ada apa? Tekadnya kuat, mun dasar nang kada penahanan. Sorongonon besokan no karena si kuning sudah bingung, maka jurang tadi basahur beimbai no kan anak ya, anak mintuha agana sudah. Iya maka ya Allah, mun orang bahari jarleh berjualan Ramadan ini supan, orang bahari itu supan. Wah ini ada lagi dah, pemerah ya, bubur apa, tak imbai lawan mintuha di warung sakadup tak imbai, pian di sini juga aja. Berdiam di jamin Tuhan. Bak ya pakaian kita aja buka puasa kisah-kisahan lapah kita. Iya. Ya azim, ya azim. Kisah itu padahal menghopmi beda 2 sama. Ini minantulon mintuha kompak ya nah kayak ini nih. Ayo bismillah. Ayo lagi, terus apa lagi? Dan bau tidak sedap pada mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak kasturi. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kebenaran dan dialah yang memberi petunjuk. Dari karena itu kita dimakruhkan untuk memakai siwak ba'da zawal, setelah tergelincir matahari.
dimakruhkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, sebagian ulama ada yang mengatakan tidak makruh. Kalau hanya sebagai siwak mau sholat dan lain sebagainya, ya bismillah pakai. Kenapa? Karena nilai pahalanya luar biasa. Nah, begitu. Ayo baca setelahnya, bismillah. Bersegera melaksanakan haji. Masya Allah, mudahan kau berhaji berdan. Oh, ini luar biasa haji nih. Puasa ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, berkeinginan untuk bersegera Ramadan itu berlalu termasuk dosa besar. Ambil lagi nih Jar, 28 hari lagi ya, hari raya kayaknya jalan waspada. Ada tamanni zawal Ramadan, berkeinginan Ramadan cepat berlalu termasuk dosa besar. Sampai disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Abu Ya'la, bahwasanya law ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannaw ay yakuna haulan kamila. Seandainya umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan dari keberkahan dan kebaikan, maka dia berkeinginan 1 tahun penuh Ramadan. Sampai disebutkan lagi bahwasanya lau adzinallahu lis-samawati wal ard, seandainya Allah mengizinkan langit dan bumi ini antatakallama, bahwa dia bisa berbicara, la syahidata, maka dia akan memberikan kesaksian liman shoma ramadhana bil jannah, bagi orang yang puasa Ramadan dengan mendapatkan surganya Allah. Nah, itu puasa Ramadan. Nah, dari karenanya nih masalah haji pulang seberataan ini masalah pokok-pokok agama, karena rukun Islam ada 5, semuanya diantaranya puasa, kemudian haji lagi. Haji, ayo yasir dan al-hajj, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, insyaallah. Amin. Ayo baca. Hendaknya engkau segera menunaikan ibadah haji di saat engkau mampu. Janganlah engkau tunda kesempatan baik itu, sebab bisa saja engkau kehilangan kesempatan itu disebabkan meninggal dunia. Maka kewajiban haji dan umroh tetap menjadi tanggungan engkau, dan engkau dinilai telah melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia. Naam. Yang pertama, Jarsidin, alaika bil mubadarah, bersegera ketika engkau mampu. Begitu juga umroh. Haji wajib dalam 1 kali seumur hidup, begitu juga umroh. Ayo segerakan ketika mampu, tapi ya itu dah. Wa atimmul hajja wal umrata. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sempurnakan haji dan umrahmu hanya karena Allah. Orang banyak di akhir zaman berangkat haji dan umrah hanya sekedar ini itu lain sebagainya. Subhanallah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini yang lillah. Maka dari karenanya wa alaika bil mubadarah ila ada'i ma faradallahu alaika minal hajj wal umrah indal istita'ah, ketika engkau mampu. Mampu di sini harta, fisik dan keadaan. Keamanan. Bisa jadi orangnya uangnya banyak, tapi orangnya udah tidak mampu lagi, fisiknya tidak memungkinkan. Ada mul istita'ah. Ini kada mampu. Ada juga orangnya masya Allah masih muda, tapi duitnya kada mampu, ada mul istita'ah. Nah, wa iyyaka wat ta'khir, awas jangan menunda ba'da husuliha, setelah engkau mampu mengerjakannya. Padahal engkau mampu tapi engkau tunda. Kenapa? Karena bisa jadi nanti farubbama ajazta, engkau tidak mampu. Yang namanya usia makin menua ya kesehatan makin menurun. Padahal kita sudah mampu. Makanya jangan suka menunda amal, bukan hanya haji. Amal yang lain pun jangan suka untuk kita menunda, karena tidak ada kebaikan dalam penundaan. Tidak ada kebaikan dalam menunda. Kapan lagi mau ke majelis? Nunggu tahun 2025? Lah, jangan nunggu. Kematian tidak menunggu tahun 2025. Kapan lagi untuk menjadi orang baik? Kapan lagi kita untuk mau sholat berjamaah? Kapan lagi kita untuk baca Al-Quran? Kapan lagi kita di sana untuk sedekah? Kapan lagi etikaf di masjid? Kapan lagi suhbatus salihin, berteman dengan orang soleh? Kapan lagi kita duduk di majelis? Nunggu apa? Kematian tidak menunggu apapun. Jangan ditunda. Kebanyakan orang penghuni neraka adalah min ahli taswif, orang yang suka menunda amalnya. Karena waktu yang telah kita lewati
tidak akan pernah kembali, dan waktu yang akan kita temui tidak ada yang bisa menjamin apakah kita masih bisa berjumpa dengan hari tersebut ataukah kita sudah meninggal dunia. Tapi waktu yang saat ini kita hadapi, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan suka. Au mutta, atau bisa barangkali engkau meninggal dunia, fayastagirul wujub fi dhimmatik, maka tanggungan kewajiban masih ada di tanggunganmu dan engkau termasuk orang yang mugassir. Ayo baca. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam tahbashu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun wa mata wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan." Rawahul Baihaqi. Artinya, siapa yang tidak mempunyai kebutuhan sangat pokok, penyakit yang parah, atau yang pertama, siapa yang tidak mempunyai kebutuhan yang sangat pokok, yang tidak punya keperluan, atau penyakit yang parah, atau penguasa yang zalim. Ayo terus. Lalu meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah haji, maka boleh jadi ia termasuk sebagai orang Yahudi atau Nasrani. La ilaha illallah. Artinya orang nih, Allah sudah diberikan kesempatan ya, tapi kadang-kadang itulah Pak, Bu, hadirin hadir, kadang-kadang mau umroh, berapa umroh, 20 sekian, 30 sekian, Masya Allah, ini kalau diputar terus Bang, putar aja pikirnya, sampai cinik kepalanya, putar aja. Ini kalau diputar, kalau dijadikan modal, Masya Allah, ini 35, Masya Allah, jadi 60, jadi 90, ditunda, tahun depan lah, Insya Allah bulan itu. Terus ditunda sampai nantinya ajazta au mutta, engkau tidak mampu lagi dan engkau meninggal dunia. Niatkan umrah tiap tahun, kalau bisa tiap bulan. Niat barang dulu, niat aja dulu, kan kisah niat 8 bulan niat. Tapi sebagaimana ulun sampaikan kemarin, datangnya kita ke masjid tujuannya mengajar atau belajar, pahalanya sama seperti haji dan umrah. Pahalanya. Setidaknya kita enang kada, tapi ya ini Bang, banyak kiai. Gitu. Wahakala. Dari karenanya bahwasanya bagaimana kalau biaya haji berbarengan dengan biaya menikah? Masya Allah. Bagaimana biaya haji sama umroh berbarengan? Punya uang 40 juta, ternyata perempuannya mintanya 35 juta, 5 juta buat yang lainnya, pas 40 juta berbarengan. Apa yang didahulukan, nikah atau haji? Nikah dulu, Masya Allah, kebelet. Orang kebelet nih, Masya Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duitnya adalah. Demi ini kita adalah di rumah banyak lah. Masya Allah. Duit musigit kalau orang ada tuh. Aywah, lau ta'arad al-hajj wan nikah. Bagaimana kalau haji dan nikah itu bersamaan? Biayanya cuma ada itu. Apa yang didahulukan? Ada rinciannya. Kita lihat dulu orangnya. Kalau orangnya ini insya Allah aman dari perzinahan, aman dari hal-hal yang lain, maka didahulukan haji. Tapi kalau orangnya ini seperti artinya dikhawatirkan terjadi fitnah dan lain sebagainya, maka didahulukan menikah. Bahkan wajib atas orang yang memang dia menyangka pasti akan terjadi perzinahan kalau tidak disegerakan. Udah wajib, ayo bismillah nikah, nanti hajinya. Begitu. Insya Allah. Seperti haji, begitu juga umrah. Wajib inda Syafi'i fil umri wahidah. Menurut al-Imam Syafi'i bahwasanya wajib haji dan umrah itu satu kali seumur hidup. Yang kada kawah haji ya umrah. La ilaha illallah. Berapapun harta yang kau keluarkan untuk haji dan umrah bakal diganti oleh Allah. Dan orang yang datang
ke haram Makkah dan Madinah adalah merupakan tamunya Allah. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Mudah-mudahan insyaallah Allah mudahkan langkah kita. Allah ringankan semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Ayo baca setelahnya. Selain itu, apabila memiliki kemampuan, hendaknya engkau melaksanakan haji dan umroh tatawwu, yakni mengulangi lagi secara sukarela setelah menunaikan yang fardu. Artinya yang sunnah. Amunnya sudah umroh sekali, bismillah, umroh pulang. Umroh pulang, haji sudah, haji bismillah. Ya. Masya Allah. Ayo. Seperti juga dalam amal-amal ketaatan lainnya. Ayo, seperti itu juga ketaatan yang lainnya. Tatawwu namanya, tatawwu. Ayo. Diriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'abdan sahhahtu jismahu wa asraitu malahu, ta'ti 'alaihi khamsatu a'wamin wa la yaghdu 'alayya la 'abdu su'in." Artinya, sesungguhnya seorang hamba yang telah kuberi kesehatan dan kekayaan namun melewati masa 5 tahun dan tidak menunaikan ibadah haji, maka orang itu termasuk orang yang jahat. 5 tahun 5 tahun sehat, duit ada tahu-tahu anak berhaji, ada tahu-tahu anak berumrah. La yaqdu alayya la abdusu. Itu hamba yang jahat. La ilaha illallah. Itu haji. Ya Rabb, mudah-mudahan kau berhaji seberatan insyaallah. Ayo. Apabila engkau telah siap menunaikan ibadah haji, pelajarilah rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah dan zikir-zikir yang bersangkutan dengannya. Nah, maka dari karenanya ilmu haji bagi orang yang sudah siap menunaikan ibadah haji wajib jadinya. Makanya ada manasik. Nang manasik tuh gen, daur. Aku nyaman banget ngucap hajar aswad tadi aja. Kada ada orang. Rukunnya mani, antum sidin. Kayak apa kisahnya? Nang manasik tuh, apalagi nang kada manasik. Anlah perjalanan umrah tuh sebenarnya dari Imam Ghazali perjalanan menuju ke akhirat. Mulai nang menyiapkan di rumah menyiapkan seminggu berdahulu bawa ini bawa itu. Sebenarnya persiapan akhirat tuh kena pulang di bandara dikontrol orang ini itu lain sebagainya di imigrasi macam-macam. Kena menunggu pulang, ya Allah melelahkan. Itu hanya menunggu di dunia aja bahasa kayak apa kita di akhirat. Nah, begitu pulang punya bermasalah kena ada membawa unjun, namanya. Diperiksa orang pulang, kenapa orang jadi membawa unjun? Anak mau unjun di Jeddah jawabannya. Macam-macam. Itu perjalanan sampai mulai nang diantarakan keluarga ke bandara. Mbah itu pulang meninggalkan rumah, meninggalkan macam-macam. Itu perjalanan beratan, itu ibrah seberatan. Sampai kita di sana, sampai kita ya Allah takutan berarti pisah. Berdua laki bini itu mun rancak bakal lahi waktu di sini. Tulak akan aja haji umrah. Insyaallah ya nah, ikut bener nang bini itu. Ikut takutan banget makanya terpisah. Takutan kemudian terpisah. Ya Allah. Di sana aja kita nih kada tahu kampung orang kesana takutan kita kayak pada akhirat. Berpikir kita kayak itu nah hidup nih gesan apa gerang? Hidup nih gesan apa gerang? Kada kawapang guru aja, kada mencari dunia. Bujur cari aja dunia. Terlalu penting dunia ini untuk kita tinggalkan, tapi terlalu hina untuk dijadikan sebuah tujuan. Jangan ditinggalkan, silahkan cari dunia begawi, silahkan kada kawapang hidup. Mesi bensin kada pakai menyubur dah bang. Adalah pakai menyubur dah mesi bensin lah. Kada begawi bismillah. Nang anak muda nang tahu hendak kawin aja. Bagawi. Jangan tahu hendak kawin aja. Begawi. Kada nang murahnya pang. Ada nang gratis nang apa? Nang gratis mencari nang gratis berapa? Begawi jangan nang bilang nang ya Allah la amalid dunia wala amalil akhirah.
gawian dunia kada gawian akhirat kada jakanya tuh mun sudah kada begawi mengaji barang bahyang duha kah dalail kah dibaca sahatam sehari jakanya toh ini bilang ulit di atas tilam kayak walut aja lagi ya Allah apa ini jakawan di rumah makan bangnya di rumah makan saka begawi di rumah pang makan di rumah makan Allah kelakuan lewat la ilaha illallah tuh belajar sampai ke sana pulang ini itu ada orang nang ba umroh tapi kada ziarah pian ke Madinah ziarah hai ke Madinah cuma kada mau ucap salam lawan Nabi bah itu ada temimpinya padahal kan ayatnya karena ikam datang ke sana kada mau ucap salam ke pasar tuh lah aja tapi kan kada kenapa jadi kada karena terpengaruh pahaman itu kada boleh mengucap salam lawan Nabi kan aneh benar di mana-mana kada boleh dari mana kita tahu masalah umrah haji mun kada Nabi Muhammad kada bisa balas budi lalu dari mana kita tuh nak ulun periannya ditulakakan Pak Haji Kaspul umrah kisahnya aja Pang tapi kada mungkin juga Pang kira-kira aja toh ulun ditulakakan sini tapi bisa menjual cincin nang guru di tangan tuh nah ditulakakan sini bannya guru japian tulak alhamdulillah makasih banyak Pak Haji jurang dan pian kawin jurang di sana jadi nak mencari orang Pakistan di sini pariannya ulun ditulakakan sidin limbah itu sampai di sana maulah ulun kada bujur-bujur membantu sidin walaupun sidin kada baucap seorang berpikir berpintar-pintar aja seorang situ lagi sudah banyak itu kalau sidin bujur aja kada menyuruh cuma seorang berpintar-pintar seorang berpikir-pikir seorang berbisa-bisa ini nang jar Nabi man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u orang nang berbuat baik lawan ikam balas bujurnya kada nak minta balas seorang nang berpikir munnya kada ada bisi jurang membalas doakan kada kawa tenaga pernya kada kawa doakan naik tapi tenaga ada bantui sidin ini kada no bojoran balenggang seorang no memplok-plok macam-macam nah apakah parenya ulun nih berarti ulun kada tahu dibasa namanya apalagi pernya ada tujuan kalinya Haji Kapsul ini melakukan aku ini maginnya kada tahu dibasa lalu neta kada tahu dibasa lalu neta aduh sah lagi kenanya sudah jangan dibawa lagi ingatin jangan dibawa lagi nah bisa-bisa seorang dibawa orang ke Jawa pernah ziarah Wali Songo paham seorang sidin mah angkat tas diangkatakan sidin kada minta pang seorang nang bapikir salang sidin nang baucap salang nang batanda tangan bermaterai di atas materainya ba ya Allah kada perlu nang kayak itu tuh nah perlu juga belajar ilmu nang kayak itu tuh nah ngalihai tapi jar orang lah nangaran di Makkah Madinah tuh dinampakakan seberataan di situ gawian tuh dinampakakan berataan di situ akuan nang ada mengaruan dinampakakan berataan di situ Allah tuh dipelajari sa'i sidin kasihan 14 kali jadinya 1 2 orang 1 2 3 4 kita 1 2 apa tiap imbahnya jarak aku umrah ini jarak Allah nah itu dipelajari wajib jadinya mempelajari yang itu kenapa jadi wajib ikam hendak bahaji ba umrah min tujuh ilmu dagang nang bagi kada berdagang kada wajib mempelajari mun sudah hendak berdagang wajib mempelajari ilmu dagang wajib jadinya mun ilmu sembahyang pang berataan wajib mempelajarinya kenapa itulah ilmu nang harus kita pelajari ilmu wajib tuh sembahyang kayak apa mulai basuci kayak apa mulai nang beristinja tuh dipelajari bujur-bujur banyunya cemapa nah. Baca demikian pula soal-soal yang akan engkau jumpai dalam perjalanan nah soal-soal apa soalnya kayak apa perenya dalam pesawat kayak apa perenya bakami habut mencari banyu mahir ba ember sidin
dapatnya di pesawat. Ya Allah, rame pian terbawa anak itu tuh. Nya kasihan gugup anak bakami di pesawat tuh gugup nah. Kada ditutup lawang apa haji ya? Orang tuh ditutup lawang kalau limbah ditenjul situ gitu. Nah ya sudah. Pas ada nang manu itu tup ya Allah. Belum lagi nang di hotel kan, di hotel tuh apalagi di bandara kan kadada kalau nang pakai shower tuh nang ada nang shower nang bapicikan tuh nang kadada, apalagi bagayung kadada yang bacongol situ cit ya gitu. Oh abut mencari banyu napang ini aja. Nah, ini kadada banyunya nang ini bakami. Nah seorang kada bisa. Oh sekali diputar, deres bener. Ya nang basah baju sekali keluar. Belum lagi nang habang biru tuh kada bisa memainakan itu kepala hangit maka hanya limbah bagundul. Ya Allah putare nang habang terus manggurak banyunya ya Allah kan ya ini rame pian tabawa orang kayak itu tuh. Sudahnya masuk pesawat tuh rame banihan lah ya Allah. Masuk pesawat kada batatai lawan pasangan aja abot kayak pakai dalam kubur sorongonon. Sorongonon di dalam kubur itu anu aja abahnya di sana. Makan apa gerak? Kada apa jua kada kemana-mana jusin kada nang balalah kamana jua apa kamana balalah dalam pesawatnya itu aja jua. Kayak apa mun mati sorongonon. Pahamlah sorongonon lah. Makanya belatih jadi sorongonon dulu. Allahu Akbar. Jangan ada apa-apa, mudahan bagus saja ya Allah. Seperti penentuan kiblat serta adab-adab dan zikir-zikir dalam perjalanan. Nah, itu perlu diketahui. Kayak apa sembahyang, padahal ada banyunya dalam manusia itu tuh. Dak bodoh kau aja. Dak apa-apa kau aja. Apalagi umpamanya mau naik Garuda tuh nyaman bener waktu zuhur dipadahkannya, asar padahakannya, mbahyang kena hanya diulang. Dia diulang-ulang juga kalau sembahyang nah maunya. Sembahyang dihormati luagat kemudian pulang sampai kena hanya diulang. Diulang kena sembahyangnya seberataan tuh nah diulang. Ini ada bersembahyangan kayak apa kisahnya sembahyang. Apalagi paranya ke Mekah Madinah 9 jam. Cakap mengaji berapa juz dapat neta? Mbah cakap mengaji itu nah. Ini kada bilang nang ya Allah, film nang ditonton noh. Wah, 9 jam. Kucur mata filmnya. Baca. Janganlah mencampurkan antara niat haji dan niat berdagang. Nah, ini nek bisnis. Nah, ini nah. Wah, berjualan sih di sana apa ya Jepang sudah. Itu pangalihnya. Bukan jahiliyah dulu berhaji juga bukannya. Tapi hajinya guys urusan duit ya bukan Abu Jahal. Duit. Nah, haji kami itu urusan duit. Jangan mencampur, makanya tadi aku tadi apa? Wa atimul hajja wal umrata lillahnya neto nah. 5 tahun tadilah nang berduit nih. Nang berduit nih lah 5 tahun. Nah, ada tahu-tahu hendak ke sana. Awak sehat, duit ada tahu-tahu mah itu bilang terlalu benar. Bahkan siogianya engkau tidak membawa harta berlebih-lebihan kecuali untuk bisa hidup selama dalam perjalanan. Jangan berlebih, jangan lebihan. Kecuali hendak bersedekah di sana. Ini kada ya Allah, sekali datang amas sampai ke sikuh nih noh. Tolak al-badru alaina kayak ini sih noh. Mulai jauh sudah, jadi sih noh. Masya Allah, ya Allah tujuannya lain sudah. Tujuannya lain. Hendak berhaji umrah tujuannya lain sudah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bah, manguning tangan noh. Amas Makkah, buahnya Amas Makkah ini aja. Noh. Bah, ya Allah. Jangan membawa harta berlebihan kecuali untuk bisa hidup selama dalam perjalanan. Siapa kita saat di umrah itu tergantung ada nang 4 hari aja. Mungkin anak umrah nang 3 hari aja bulik. Berangkat Madinah ziarah
atau Makkah dulu masuk umrah sehari itu ke Madinah sok beli kayak gitu sudah jadi guring di palatar musik gitu aja harus 3 hari aja orang kada kau aja meninggalkan pengajian banyak 3 hari aja guru aja umrah aja bisa ya kena jadi datang langsung ke Jeddah langsung Makkah peranya umrah langsung mbak umrah malam itu juga langsung ke Madinah hendak Madinah ada 2 malam mbak itu langsung lagi dari Madinah ke Banjar jadi Senin tulak malam Jumat pengajian di Sabilal sudah nah kayak itu tuh nyaman benar kayak itu subhanallah jadi kada usah menyewa hotel di palataran musik aja guringan jadi bujuran aja kau aja kan 3 hari aja 3 hari aja nyaman bahaji ini kan jangan nyakawal 10 hari aja jangan nyakawal tuh 11 hari aja paling lawas setengah bulan dulu jangan nyakawa jadi datang ke para wukuf datang langsung ambil apa namanya langsung wukuf mbah itu apa namanya mabit di Muzdalifah kemudian Jumratul Aqabah kemudian ayam mina ayam tasyrik 11 12 13 kemudian mbah itu kada bapak naparsani ambil naparsani mbah itu mbah itu langsung ke Madinah ada 2 hari di Madinah beli kai lagi kada lawas kada jaka kawa mimpi barang dulu bermimpi dulu 10 hari aja bahaji datang nang pokok-pokoknya aja itu kalau pokok-pokoknya aja datang ke Madinah kada ke Madinah wajib ibaratnya tuh bujur Jepang lain rukun haji tapi rukun cinta datang ke Madinah bujur aja lain itu aja lain rukun haji aja datang ke Madinah bujur siapa nang merayakan rukun haji cuma tanda ikam cinta lawan Nabi datang sana ucapkan salam kada ziarah ya nang bibinian tadi itu nya kada ziarah kada mau mengucapkan salam dulu aja karena dapat ajaran nang tadi itu dia boleh mengucapkan salam tapi ke pasar rame benar no ke mall hafal mall di mana nang 3 rial mah hafal bener itu nang murah salah 3 rial Allahu akbar itu tuh tanya kau tuh 3 hari aja tulakan semat aja daripada kaganangan aja kaganangan lawan Nabi ziarah ke sana serta jauhi hal-hal yang dapat menyibukkan dirimu sehingga tidak dapat mengerjakan manasik sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ayo baca setelahnya. Jangan lupa berziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW sebab berziarah sesudah beliau wafat sama seperti ketika beliau masih hidup. Man zarani wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang datang berziarah kepadaku wajib dapat syafaatku di hari kiamat. Tiketnya sudah ada. Kayak apa lagi sudah? Makulirnya ziarah waktu ziarah wadasidin nang kayak sama lawan ziarah sidin masih hidup. Allah, masyaallah. Tempat yang paling mulia, tempat yang ada di dalamnya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nang kada hendak ke Madinah? Ya Allah, walaupun dari kejauhan mengucapkan salam. Ayo. Sesungguhnya Rasulullah SAW dan para nabi lainnya senantiasa hidup. Sungguh kurang sopan bagi seorang yang berhaji tidak berziarah ke kubur beliau, sedangkan ia tidak mempunyai uzur yang dibenarkan syara'. Nah, apabila itu apa itu minal jafa termasuk daripada termasuk daripada kurang sopan al jafa. Kada rasa kada badap kada badap bahwasanya datang tapi kada ziarah ke situ kurang sopan. Ayo. Apabila engkau berasal dari daerah yang jauh dan tidak berziarah, maka engkau termasuk orang yang kurang mensyukuri nikmat dan hidayah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu melalui beliau. Kita ala rasik
Min aqsa biladil Islam. Ini kayaknya kurang anu nah terjemahnya nah. Apabila engkau berasal dari daerah yang jauh dan tidak berziarah, maka engkau termasuk orang yang kurang. Kalau menurut ulun dari terjemah dari Arab aslinya kurang tepat ini terjemahnya. Di sini wa'lam annaka law ji'ta ala ra'sika, ketahuilah seandainya engkau datang kemana? Ke Madinah. Ala ra'sik, bukan jalan kaki, jalan pakai kepala. Min aqsa biladil Islam, dari daerah yang paling jauh dari negara Islam. Li ziyaratihi, untuk berziarah kepada Nabi Muhammad. Lam tagum bi syukri ni'matil hidayah, maka engkau masih belum benar dengan mensyukuri nikmat hidayah yang allati awsalahu Allahu ilaika ala yadih, yang Allah sampaikan hidayah tersebut kepada engkau melalui Nabi Muhammad. Itu arti yang anunya keliru artinya kalau melihat dari Arabnya. Annaka law ji'ta ala ra'sik fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu ala fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'ala al-'ain sa'iri. Engkau tidak akan pernah mampu membalas kebaikan nabimu meskipun engkau datang untuk berziarah kepadanya bukan jalan kaki tapi berjalan dengan dua bola matamu. Nah ini artinya kurang bang lah cara lain lah. Menurut ulun pang lah dari Arabnya kayak itu nah. Di sini kan apabila engkau berasal dari daerah yang jauh dan tidak berziarah, maka engkau termasuk orang yang kurang mensyukuri nikmat hidayah yang disampaikan Allah kepadamu melalui beliau. Sedangkan di sini lau ji'ta ala ra'sika min aqsa biladil Islam, jikalau engkau datang atas kepalamu, maksudnya berjalan pakai kepala. Artinya nih sudah mengorbankan macam min aqsa biladil Islam, engkau berasal dari negara Islam yang paling jauh. Li ziyaratihi, untuk menziarahinya. Lam tagum bisyukri ni'matil hidayah, masih belum bisa mensyukuri nikmat hidayah yang Allah sampaikan kepada engkau melaluinya. Nah, gitu. Itu yang tepatnya seperti itu. Allah. Baca. Bab ke-9. Nah, habis sudah masalah haji. Nah, apa pulang kisahnya nenek? Salat istikharah, nazar, sumpah dan saksi. Salat istikharah, nazar, sumpah dan saksi. Ayo. Bermusyawarah dan salat istikharah. Setiap kali akan memulai urusan penting seperti berpergian jauh, menikah dan sebagainya, hendaknya engkau bermusyawarah dengan orang yang dapat dipercaya dan seagama denganmu. Tapi bedakan antara musyawarah lawan bepadah lah. Nya beda musyawarah lawan bepadah. Mun musyawarah tuh minta pendapat berarti. Nah, amun bepadah aja, nggak bepadah aja sudah. Tuh kan balik situ. Bepadah aja kalau bepadah. Iya judulnya kayak ulun dahulu. Waktu 4 tahun sekolah di Tarim, udah 4 tahun. Jadi jan kuitan bulik sudah tahun 2010. Bulik jadi julun kenai dulu bepadah lawan Habib. Bepadah nih mbah bepadah. Jadi udah berapa tahun? 4. Kayak Habib bulik kada pikir sih. Kena dulu Jisidin. Tahun ini bahaji dulu Jisidin. Bahaji Bimbai kena tahun 2010. Dah pada akannya ke rumah. Kena jar Habib. Itu namanya musyawarah. Beda dengan Bib ulun insyaallah hari Senin ini nak bulik sudah nukar tiket. Oh iya kah, mudahan selamatan di sini. Sudah. Itu bapadah ngarannya. Ini musyawarah. Beda juga pulang lawan nang hendak minta dukungan, beda juga pulang. Hendak minta beda. Orang hendak minta dukungan, maksud minta dukungan lawan pendapat inya. Lalu diracuninya orang. Beda juga. Sampai nang tahun kelima tontong bahaji 2010. Habis itu 2011 bulik sudah ajar. Sadang. Habis dah paspor 5 tahun aja. Bapak dahai pulang. 5 tahun lah sih. Nggih, 5 tahun. Ayo sudah bismillah urusi sini. Nah hanyar kayak itu. Dan jangan wani hendak musyawarah lawan murabbi, mursyid, lawan syekh amun kada siap untuk menerimanya.
Jangan. Guru minta ngaran anak Bilal di sini. Wah, 2025 Bilal ngaran kayak apa kisahnya. Nah, ada siap lagi. Jangan gen dulu amunnya periannya. Baik sekali aja unjuk ngaran minta pilihakan nang mana antara dua nenek ranai. Mung ada siap menerima itu nak dosa anak musyawarah. Balik. Ada orang datang ke Habib, orang Yaman, orang Simal, waktu masih belum perang, anak bulik sih. Apabila hari ini, kenanya sini sok, nya pakai bis kau aja kan ke Son'a. Anak bulik hari ini kena aja isok di sini. Maka sudah tukar tiket. Karena Pak Guruan menyuruh isok, ya isok aja. Sekalinya ya Allah dapat kabar bis yang ditumpangi itu balik. Ya, itu pang, masih. Nah, apalagi urusan menikah, musyawarah juga. Lawan Pak Guruan, kalau pindah tahan daki ampun sidin, nah itu bener ya. Iya, bisa tata. Mana garang orang aja sidin tuh. Ada bagus bisa nikah sidin. Sekalinya sidin nang handak bayi aja pang sudah. Jua di kapsul juga kada berapa ya apa kisahnya. Memusyawarahkan guru busiri kayak apa guru busiri aja. Udah bagus sih guru busiri. Sekalinya sama untingan. Allah, ayo kasih sangat sempurna. Jika sarannya apanya pulang? Ada paham aku kenapa pulang? Jika sarannya memperoleh sentuhan di dalam hatimu, sambutan, sentuhan apa yang disentuh? Sambutan di dalam hatimu, laksanakanlah salat istikharah 2 rakaat memohon putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada musyawarahnya itu keputusannya sesuai lawan kehendak. Laksanakan ya sembahyang istikharah 2 rakaat mohon putusan dari Allah. Minta pilihakan. Padahal sembahyang istikharah ini pian lah kadang haratan ragu aja bang. Saben hari sembahyang istikharah ini gabung akan niatnya lawan niat sembahyang duha. Ada doanya doa istikharah nang umum. Orang nang saben hari itu guru busiri menggawi sembahyang istikharah. Di antara keistimewaannya apa geretek hatinya terwujud. Pasti terjadi. Apa nang ada geretek hatinya tuh jadi gereteknya tuh geretek rabbani sudah. Jadi geretek rabbani sudah kan saben hari istikharah. Nah, tuh. Ngapa doanya? Baca. Kemudian bacalah doa istikharah seperti Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fid dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li. Kayaknya aja diberi sila kasih. Jam 10 sudah. Tsumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarru li fid dini wa ma'ashi wa aqibati. Ini tambahan aja nih seberatan doanya kada ada di sini tulisakan. Wa do'a ba'dahuma bid-du'a il-masyhur. Ini doanya yang ditulisin di sini. Nah, kayak itu. Atau doa yang khirli wa khtarli. Ayo langsung aja ke bawah. Rasulullah bersabda, ma khaba man istakhara wala nadima man istasara. Artinya tidak akan gagal siapa saja yang beristikharah dan gagal di sini maksudnya kada harapan rugi, Bang. Khaba itu rugi. Ada harapan rugi, Bang, orang yang mau beristikharah minta pendapat. Nah, wala nadima man istasyar. Ayo. Dan tidak akan menyesal bagi siapa saja yang bermusyawarah. Ayo, baca setelahnya bismillah, ayo cepat bismillah. Tentang nadar dan sumpah. Apabila engkau bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala baik berupa salat, sedekah dan lain-lain, hendaknya engkau bersegera memenuhinya. Namun jangan membiasakan diri terlalu sering mengucapkan janji nadar. Amunnya ada nadar langsung tunaikan. Jangan
Awalnya jangan kata dikit-dikit nazar, dikit nazar. Ada juga yang benazar, nazarnya nazar itu nang bagus-bagus. Karena kita datangkan masalah nazar, apa yang sah dinazarkan, apa yang kada sah dinazarkan. Jangan ketujuh mengucap sumpah dan sebagainya. Ayo. Sebab ada kalanya syaitan mendorongmu ke arah itu agar menjerumuskanmu untuk melanggarnya. Itu Bang, kadang-kadang syaitan menyuruh kita ke sana supaya melanggar. Banajar mulai menyembelih sapi sampai terlalu burung puyuh ujung-ujungnya. Nah. Bismillah. Dan apabila telah bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian engkau berpendapat lebih baik tidak melakukannya, ataupun sebaliknya bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian engkau berpendapat lebih baik melakukannya, maka laksanakanlah apa yang engkau anggap lebih baik. Maka engkau boleh melanggar sumpah itu, tetapi wajib atasmu membayar kafarat. Umpama bersumpah apa kada menggawi ini, tapi setelah itu kita melihat bagus, ya sudah langgar aja langsung sumpahnya, bayar kafaratnya. Atau bersumpah parenya menggawi ini sekalinya bagusnya kada digawi Pang. Udah jangan digawi, langgar sumpahnya tapi bayar kafarat. Apa kafaratnya? Yakni memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan budak. Jika tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga-tiganya, puasalah selama 3 hari. Nah itu 10 ikung ngumpulkan, beri makanan, atau memberi pakaian, atau membebaskan budak ada lagi, atau punya kada mampu juga puasai 3 hari. Jangan sekali-sekali bersumpah atau bersaksi berdasarkan prasangkaan walaupun cukup kuat, apalagi berdasarkan dugaan dan syak. Jangan ketujuh menduga-duga, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Dosa, jangan tujuh menduga. Nah, apabila disebabkan sumpahmu seperti itu engkau pernah berhasil memperoleh harta milik seseorang, wajiblah segera mengembalikannya di samping membayar kafarat. Seperti tersebut di atas. Awas, dan sekali lagi awas, jangan mengucapkan sumpah palsu, sebab itu termasuk di antara dosa yang keji yang terbesar. Bahkan oleh Rasulullah SAW, syahadatuz zur, sumpah palsu, saksian palsu, ini sumpah palsu, itu termasuk dosa besar. Ayo. Bahkan oleh Rasulullah SAW disejajarkan dengan syirik, dan jika menyembunyikan kesaksian digolongkan dosa besar, apalagi memalsukannya. Dari Allah Subhanahu wa taala juga kami memohon afiat dan keselamatan sebelum datangnya penyesalan. Amin. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan seberatan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadratin Nabi Al-Fatihah.